wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Dwi Aprianti dari UPTD SU Negeri 1 Sri Gading. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Lampung Timur. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Wahyuni dari SU Negeri 1 Karanganyar ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Kabarnya hari ini gimana Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat tiap hari ya Bu ya. Semangat. Maaf Bu, di sini saya meminta waktunya sebentar. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang selama ini Ibu lakukan. Gitu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang ada? Itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi cara saya mengidentifikasi masalah itu termasuk dalam satu kasus tersebut masuk dalam satu dilema etika atau rujukan moral. Tentunya kita melihat dari bentuk kepentingannya. Apabila kasus yang dimaksud dilema etika itu kan apabila dua kasus memiliki sama-sama benar, sama-sama baik begitu ya. Kalau dia sama-sama baik, sama-sama benar dan kita harus tetap memutuskan, berarti itu masuk dilema etika. Tapi tentunya kalau rujukan moral kan mereka kasus yang bertentangan. Yang satu baik, kemudian yang satu memang memiliki dampak yang kurang baik. Jadi cara saya ya kita lihat tujuan atau manfaatnya itu kira-kira seperti apa. Itu salah satu cara saya dalam mengidentifikasi suatu kasus masuk ke ranah dilema etika atau rujukan moral. Jadi lihat dulu ranah tujuan kasusnya itu ya Bu ya. Jadi jika dia dilema etika itu kasusnya itu yang benar dan benar lawan benar gitu ya Bu ya. Terus kalau rujukan moral itu yang satu pasti berdampak yang negatif. Iya, gitu. Benar salah. Iya, benar dan salah. Sudah jelas kelihatan gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu untuk memutuskan permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar Bu? Bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan itu? Oke, ketika saya dihadapkan dengan sebuah kasus atau yang memiliki nilai sama-sama benar, berarti tentunya saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang paling kuat. Karena harus memilih ya. Kemudian saya akan memusyawarahkan dengan orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, meminta pertimbangan tentu dari atasan atau terus berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk mengambil satu keputusan, mengkaji sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk saya dalam mengambil keputusan mana yang harus saya ambil. Itu jadi sebelumnya saya akan mengkomunikasikan juga begitu sehingga ketika saya mengambil keputusan tidak terjadi satu kesalahan. Oke, jadi mengidentifikasi dulu mana yang paling kuat gitu ya Bu ya. Jadi terus banyak cari dukungan dari kasih jawab pimpinan gitu ya. Kemudian berikutnya selama ini langkah-langkah seperti apa nih dalam penyampaian masalah tersebut dalam menyelesaikannya? Ya itu tadi langkah-langkah yang saya ambil, saya identifikasi fungsi-fungsinya seperti apa, terus kemudian memusyawarahkan kalau memang itu perlu saya diskusikan dengan rekan-rekan guru gitu ya, tentu saya diskusikan. Setelah itu saya akan kaji hasil dari pendiskusian tersebut, barulah itu menjadi pertimbangan saya dalam menentukan keputusan apa yang memang bisa saya ambil, sehingga nantinya keputusan itu akan memiliki banyak kebermanfaatannya atau kebaikannya. Berarti agar lebih banyak manfaat dan kebaikan, pertama diidentifikasi dulu ya Bu ya, kemudian musyawarah, terus mengkajinya, baru mengambil keputusannya. Nah dari langkah-langkah yang sudah Ibu utarakan tadi, adakah langkah yang paling efektif untuk Ibu selesaikan masalah
pada kasus yang sulit untuk dipecahkan gitu? Langkah yang paling efektif ya saya kira kita memang saling berkolaborasi. Kolaborasi dengan rekan, membangun satu sistem hubungan yang baik dengan rekan sejawat, terus begitu juga dengan atasan gitu ya, sehingga kita menghadapi satu masalah kita akan dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka, ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa mereka berikan sehingga itu akan menjadi acuan bagi kita dalam menentukan penyelesaian masalahnya. Jadi memang sangat penting ya Bu, kolaborasi itu ya. Kolaborasi Iya. dan Komunikasi itu memang sangat mendukung untuk menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira Ibu nih selama menjadi seorang pemimpin dalam menyelesaikan hambatan tadi pasti ada kasus yang sulit dipecahkan Ibu. Tantangannya apa nih Bu? Ada tantangan? Oke, tentu memang banyak istilahnya banyak kasus Iya. gitu ya, artinya yang memang sering kita hadapi apalagi di satu lembaga pendidikan ya. Tantangan yang paling sering saya hadapi ya itu yang terutama ketika kita menghadapi kasus itu sebagai sebuah dilema etika. Karena kan kita harus benar-benar menimbang supaya tidak ada yang dirugikan gitu loh. Padahal dia kan sama-sama benar gitu kan. Kalau dia mungkin bujukan moral lebih enak kan kita untuk mengambil keputusannya. Tapi ketika dilema etika ini sangat sulit sekali memang tantangannya tentunya kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu mungkin awal-awal belum bisa diterima atau ada konflik ya, tapi perlahan-lahan nanti kita kondisikan kembali supaya konflik itu kan tidak berkepanjangan. Kita kasih pemahaman bahwa memang harus ada pemecahan masalah sehingga kita sama-sama kembali lagi lah berkolaborasi. Jadi tantangannya ya itu tadi. Ketika dilema etika. Ketika dilema etika itu ada yang mungkin merasa kita kurang serg gitu ya. Padahal kan memang harus tetap diputuskan salah satu. Ya itu tadi ya, bukan dilema etika itu kan benar lawan benar, gitu, sama-sama benar. Jadi harus ekstra untuk mengambil keputusannya yang pas gitu ya. Oke Bu, kemudian pada penyelesaian masalah ini Ibu tuh mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau saya selama ini memang tidak ada sih jadwal yang saya buat karena kan masalah itu terkadang datangnya nggak rutin gitu ya. Terkadang ya ketika datang atau ada suatu masalah kok itu memungkinkan untuk diselesaikan pada saat itu, tentu kita langsung menyelesaikan dengan menghubungi yang terkait kan begitu. Tetapi ketika kok masalah itu memang memerlukan satu penyelesaian atau pendalaman yang lebih gitu ya, tentu mungkin itu akan saya tunda untuk penyelesaiannya, kemudian saya lebih mencari dulu lah ya bagaimana bentuk penyelesaian supaya nanti lebih efektif, ditunda di lain waktu begitu saja. Tapi kalau jadwal yang memang sudah paten itu nggak ada, jadi hanya sesuai ada masalah kita selesaikan gitu. Kalau belum bisa diselesaikan saat ini mungkin beberapa waktu kemudian baru kita selesai. Jadi kalau bisa diselesaikan saat itu juga diselesaikan, tapi kalau belum ya tetap mencari waktu yang efektif gitu ya. Kemudian Bu, selama ini adakah seseorang yang mempermudah Ibu untuk menyelesaikan kasus yang terjadi? Ada ya tentu ya, karena kita kan memang kolaborasi ya, tentu di sini saya sebagai kepala sekolah tentunya berkomunikasi dengan terutama yang para senior ya, guru senior di sini, terus rekan-rekan yang memang menjadi saya anggap mereka memiliki pengetahuan yang lebih itu kan saya ajak kolaborasi, terus saya minta pertimbangan seperti itu. Dan memang saya sangat terbantu dengan adanya mereka itu, pandangan-pandangan mereka yang terbuka mungkin kan lebih bisa lagi dalam membantu menyelesaikan satu masalah. Jadi memang saling keterkaitan itu ya, saya juga nggak bisa melepas dari
karena guru-guru yang senior itu kan lebih banyak paham yang Iya, karakter. ya, karakter mereka. Kemudian Bu, yang terakhir, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara Ibu dapat menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini? Pembelajaran yang saya ambil tentu sangat banyak sekali ya, terutama saya jadi memahami bahwasanya masalah itu tidak bisa kita selesaikan seorang diri, apalagi dia kalau menyangkut dengan lingkungan sekolah ya. Tetap walaupun saya sebagai seorang kepala sekolah mendengarkan suara dari rekan-rekan itu memang masih sangat perlu sekali sebagai pertimbangan-pertimbangan sehingga nanti akan terjalin hubungan yang baik di lingkungan sekolah sehingga sekolah kita akan berjalan dengan baik. Otomatis kan kalau dalam lingkungannya rukun, saling ada hubungan yang baik kan akan baik juga. Tapi sebaliknya kalau saya mengambil sendiri apa keputusan, pokoknya saya sebagai kepala sekolah harus tegas seperti ini, nah itu kan akan terjadi kekakuan gitu, yang egois gitu ya. Jadi itu sih apa yang saya ambil hikmahnya gitu ya. Jadi ternyata memang untuk kolaborasi itu, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik itu dapat menstabilkan suasana di sekolah. Jadi biar lebih fleksibel gitu ya, Bu, Iya. karena memang sangat penting ternyata kolaborasi sama komunikasi itu tadi. Gitu saja Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan dan terima kasih atas dukungan yang Ibu berikan kepada saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Dwi Aprianti. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat selalu. Tetap semangat tiap hari ya Pak ya. Sehat. Maaf ya Pak, Dwi di sini mau minta waktunya sebentar. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang selama ini Bapak lakukan sebagai pemimpin. Ya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Ya. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang ada Pak? Itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gitu? Oh, ya. Cara mengidentifikasi masalah atau kasus yang ada, ya, dilema etika ataupun rujukan moral, yaitu dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Tentunya gitu Mbak ya. Dan selanjutnya kesimpulan itu dapat saya pergunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti atau mengambil keputusan yang terbaik. Nah itu Mbak, berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Contohnya misalnya Mbak ya, bisa kasih contoh? Bisa Pak? Ya boleh ya. Contohnya misalnya terjadi anak yang nakal Mbak ya, nakal yang anak yang adabnya kurang, kan ada di sekolah Mbak. Nah itu caranya kita identifikasi dulu apa penyebabnya. Nah, kalau sudah identifikasi ketemu permasalahannya, baru kita membuat kesimpulan, oh anak ini caranya diputuskan untuk penyelesaian begini dan seterusnya. Itu caranya untuk mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah yang terjadi pada anak didik kita terutama. Itu Mbak pertama. Jadi ya memahami kasusnya terlebih dulu Iya, ya. dulu ya. Kemudian bagaimana nih cara Bapak untuk memutuskan permasalahan ketika permasalahan itu tuh sama-sama benar gitu Pak? Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusannya? Nah, terutama yang tadi Mbak, langkah-langkahnya ya Mbak ya. Untuk mengambil keputusannya ya, cara memutuskan. Ya kita identifikasi dulu. Caranya kita mengidentifikasi masalah yang ada. Kita identifikasi dulu permasalahan itu, apa penyebabnya, ada apa kok bisa terjadi seperti ini. Kita simpulkan kemudian setelah itu. Nah, kok sama-sama baik, ya kita kelompokkan main terbaik, main perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang jelas kita harus mengidentifikasi dan menyimpulkan permasalahan yang terjadi. Baru kita ambil memutuskan cara penyelesaiannya, Mbak ya. Jadi dicari dulu karena itu benar sama-sama benar. Jadi mana yang paling pas gitu baru bisa diambil. Kita cari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sama-sama benar. Pasti ada. Iya Pak. Jadi selama ini langkah-langkah seperti apa nih Pak dalam penyelesaian masalah tersebut? Itu jelas itu tadi Mbak. Pertama langkah-langkahnya itu Mengidentifikasi ya, masalah
mengidentifikasi masalah yang terjadi, terus membuat daftar fakta yang relevan untuk permasalahan yang ada. Terus apa saja pilihan dalam kasus ini yang kita perlu kita pecahkan. Ya langkah-langkahnya tadi Mbak, kita identifikasi, kita kelompokkan masalah ini, masalah yang mana yang paling utama dan perlu diselesaikan kedua dan ketiga selanjutnya misalnya ada. Yang jelas kita tetap membuat identifikasi permasalahan yang terbaik, yang betul-betul akan berpihak pada permasalahan yang ada. Jadi kita nggak boleh mengambil sembarangan. Harus kita identifikasi dulu langkah-langkahnya. Banyak itu ada beberapa langkah loh Mbak kayak gitu. Contohnya membuat daftar fakta yang relevan. Kemudian mengidentifikasi pihak terkait yang bermasalah permasalahannya. Kemudian apa saja pilihan kita yang terbaik untuk penyelesaian kasus tersebut. Itu langkah-langkahnya Mbak. Iya, Pak. Jadi identifikasi dulu, terus kemudian cari mengumpulkan informasi yang relevan itu Mbak ya. Dan mencari solusi alternatif gimana yang terbaik. Ya, kasus-kasus itu biasanya kalau pada guru jarang terjadi pada anak. Iya Pak. Kalau guru jarang, karena sudah dewasa. Pembagian pertimbangan bukti yang itu perlu juga untuk itu dipertimbangkan buktinya apa, permasalahannya apa, keluarga atau permasalahan mana itu punya sifat-sifat lain dan sebagainya perlu kita pertimbangkan secara penyelesaian langkah-langkahnya. Jadi dari identifikasi terus pengumpulan bukti masalah, jadi kajian itu baru dapat dihasilkan keputusan itu Pak ya. Nah, pilih dari sejumlah itu alternatif yang terbaik lah, ambil kemudian ditindaklanjuti. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Bapak utarakan tadi, ada nggak Pak yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah pada kasus tertentu gitu? Ada Mbak. Contohnya ya tadi ya, yaitu mengidentifikasi keputusan yang terjadi, yang perlu diambil tadi ya langkah-langkahnya itu yang paling tepat mengidentifikasi itu permasalahan yang ada. Contoh tadi, misalnya anak itu kok setiap hari nakal, kelakuannya kok nggak ada aturan dan sebagainya, sering bolos, Mbak ya. Etikanya nggak ada kan sering bolos. Ada apa nih kok sering bolos? Kita cari masalahnya. Apa keluarga, karena faktor keluarga atau faktor memang ekonomi, apa memang orang tuanya kurang perhatikan anaknya, atau memang anaknya nakal. Kita identifikasi ya. Setelah itu kita ambil keputusan untuk penyelesaiannya harus demikian karena faktor yang terjadilah karena anak memang nakal ya. Kita kan punya pilihan. Ya. Yang paling utama ya identifikasi. Identifikasi paling penting Pak ya. Iya paling penting. Kemudian tindak lanjutnya gimana? Kira-kira nih selama Bapak menjadi seorang pemimpin ada nggak Pak tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu pada kasus yang sulit dipecahkan? Tantangannya itu apa Pak? Tantangannya sebenarnya nggak ada tantangan sih. Karena apa? Karena kalau tantangan nggak ada loh Mbak ya. Dan nggak ada tantangan menyelesaikan kasus anak-anak yang karena apa? Ada banyak kawan kerja. Jadi saya nggak menyelesaikan sendiri. Jadi dengan berkolaborasi. Kolaborasi dengan kawan. Bagian misalnya ya guru paling senior atau guru yang paling ditakuti oleh kawan anak-anak sini siapa? Bukan saya yang menyelesaikan, bukan. Kalau untuk anak loh ya. Iya, Pak, iya. Kalau untuk guru saya, karena harus saya menyelesaikan kalau untuk guru karena apa? Karena kan tanggung jawab saya kalau guru. Dan kebetulan di SD1 Gading guru nggak ada yang punya masalah. Jadi nggak perlu saya pusing-pusing menyelesaikan masalah. Oh, baik Pak. Terus dalam penyelesaian masalah ini biasanya Bapak tuh mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan saat ada masalah itu? Mbak, kalau permasalahan yang ada itu tinggal tergantung banyak dan sedikitnya permasalahan yang terjadi, berat dan tidak terjadi. Kalau saya langsung, karena di satu Gading itu nggak ada permasalahan yang begitu signifikan Mbak. Jadi langsung selesaikan. Contohnya kayak guru misalnya. Ada guru yang kawannya sudah selesai mengisi PMM ya. Nah misalnya. Nah itu kan paling ya langsung saya kasih WA Bapak Ibu guru yang belum selesai PMM segera selesaikan diisi PMM-nya. Itu aja karena apa? Kalau itu jadwal enggak nanti karena enggak terlalu banyak sih. Ya, jadi langsung. Gitu, karena kalau anak juga demikian kasus anak ya langsung selesaikan oleh guru yang saya tunjuk. Jadi tidak ada waktu tertentu. Ada waktu jadwal enggak ada. Ada jadwal-jadwalan. Ya, Pak. Kemudian selama ini ada tidak Pak orang yang mempermudah Bapak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi? Ada. Contohnya misalnya dalam pengisian survei lingkungan kalau masuk Solijar ya atau masuk PPMM.
orang sangat membantu saya OPS. Oh, Nah, karena operator ya? operator karena dia tahu yang belum isi batu ya belum isi. Dia mesti lapor saya, Pak ini gimana? Kejar lah. Iya, Pak. Itu nomor satu. Orang ada pasti ada. Betulan. Kemudian terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, apakah pembelajaran yang Bapak ambil nih dari cara penyelesaian masalah yang terjadi? Cara penyelesaian masalah terjadi, misalnya terjadi permasalahan yang di sekolah ya secara umum, ya pembelajaran ambil adalah kita harus kolaborasi dan kerjasama dengan guru. Gak mungkin saya menyelesaikan sendiri. Benar. Harus bekerja dengan guru, mana yang ringan, mana yang urusan guru kepada murid ya Pak Guru, kalau urusan dengan kawan guru ya saya, tapi dengan kolaborasi dengan kawan yang ada. Tidak bisa saya menyelesaikan sendiri, jadi saya pengalamannya berkolaborasi dengan kawan supaya penyelesaian secara merata dan enak, tidak ada berat sebelah dan sebelah berat. Jadi memang sangat penting ya Pak, kolaborasi dan komunikasi. Komunikasi dengan guru sangat penting, Pak. Tidak. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga berterima kasih atas dukungan Bapak untuk saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama Mbak. Selamat pagi. Sukses selalu.